Semangat pagi semua. Kami dari SIAS Production PT Kurnia Selaras Sejahtera memberikan informasi terkait dengan aplikasi sistem yang ada di rumah sakit. Di era pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, rumah sakit tidak cukup hanya cepat, rumah sakit harus cerdas. SIAS Smart Hospital hadir bukan untuk menggantikan sistem yang sudah ada, bukan untuk mengubah budaya kerja yang sudah berjalan, tetapi untuk mengintegrasikan, menyederhanakan, dan memperkuat. Kami memahami bahwa setiap rumah sakit sudah memiliki tim IT yang luar biasa. Karena itu, solusi ini dibangun sebagai mitra, sebagai penguat sistem yang sudah ada, bukan sebagai pesaing di dalamnya. Mulai smart clinical dan claim integration, data pelayanan klinis dan proses klaim tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua terhubung, semua sinkron, semua transparan. Mulai dari pendaftar pasien, pelayanan medis, pencatatan tindakan, hingga proses klaim dan pelaporan. Semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang presisi. SIAS Smart Hospital. Apa itu SIAS Smart Hospital? SIAS Hospital merupakan integrasi seluruh sistem layanan rumah sakit. Dimulai dari proses klinis, berakhir pada klaim yang akurat dan adil. Didukung AI sebagai asisten, bukan pengganti manusia. Mengapa dimulai dari klinis? Di sini saya harus menyampaikan bahwa semua biaya rumah sakit berawal dari tindakan klinis. Kesalahan kecil bisa berdampak besar sampai klaim. Sistem membantu dokter melindungi rumah sakit dan berpihak pada pasien. Bagaimana dengan layanan pasien? Akses pasien itu bisa dari pasien order dari rumah melalui web atau mobile, kemudian pasien datang langsung ke rumah sakit melalui kios atau identifikasi KTP dan atau BPJS. Jadi KTP dan kartu BPJS adalah sebagai kunci utama masuk di dalam registrasi satu pasien yang datang ke rumah sakit. Data pasien otomatis berdasarkan KTP tadi, nama lengkap yang valid, minim input ulang kesalahan di administrasi. Kemudian status BPJS langsung terverifikasi, masih fungsi, masih aktif atau tidak aktif. Registrasi layanan diagnostik terintegrasi. Order pemeriksaan dari dokter terhubung ke LIS atau RIS tanpa input ulang. Begitu juga kepada unit-unit lain tanpa harus menginput 2 kali, karena sistem ini sudah mengintegrasi terhadap semua sistem yang ada di rumah sakit. SOAP atau SOP berbasis percakapan. Subjektif dan objektif melalui percakapan tanpa pengetikan manual yang melelahkan, lebih human centered. Jadi tidak ada ngetik ulang sama sekali. Semua data objektif otomatis, baik berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan VVT terekam langsung ke rekam medis dan elektronik hanya berdasarkan dari pembicaraan antara tim medis dengan pasien. SOP registrasi yang sangat cerdas, wawancara dokter. Dokter melihat dari data objektif, mendengarkan keluhan pasien, menggali informasi secara menyeluruh. Semuanya itu akan dirubah menjadi ERM. AI sebagai asisten klinis, analisis data objektif dan wawancara, menampilkan
dugaan penyakit dan resiko, memberikan rekomendasi pemeriksaan tindak lanjutnya. Sementara untuk asesmen dan rekomendasi, diagnostik utama dan penyerta bisa jadi rekomendasi tindakan klinis, akhirnya mengurangi misdiagnosis. Inilah tujuan dari asisten menggunakan AI tadi. E-resep terintegrasi, dokter membuat e-resep. E-resep langsung terkirim ke farmasi tanpa resep kertas dan salah baca, sehingga langsung ke sistem. Dashboard farmasi akan memperlihatkan data pasien yang meminta obat tadi. Obat disiapkan sebelum pasien datang. Klik konfirmasi obat jika diterima pasien, sehingga dokter akan langsung tahu notifikasi real time. Dokter menerima informasi status layanan klinis selesai, transparan dan aktual. Dokternya juga sudah mendapatkan informasi balik terkait obat yang sudah diterimakan dari farmasi kepada pasien. Langkah selanjutnya adalah masuk proses klaim. Data teknis terhubung ke klaim, verifikasi kasmik, biaya rumah sakit dan klaim BPJS terlihat jelas. Pada tahapan ini, AI akan mendeteksi adanya potensi kerugian. AI mendeteksi selisih klaim, kemudian memberikan alternatif kode ICD yang tepat. Rumah sakit terhindar dari suatu kerugian. Kita akan lihat contoh studi kasus tentang kasus klaim. Biaya real yang dikeluarkan rumah sakit misalnya 400.000. Klaim BPJS terlihat 300.000 rupiah. AI merekomendasikan klaim yang salah mestinya adalah 500.000 rupiah sesuai data klinis yang ada di dalam kode ICD. Jadi biaya real rumah sakit yang 400.000 rupiah, AI membantu menghindari kerugian, bukan melanggar aturan. Akhirnya pada saat finalisasi klaim, data dikunci dan disimpan, siap dikirim ke BPJS atau INASIBIJIS. Status rawat jalan, request claim closing. Itu satu siklus sudah selesai. Keuntungan dengan sistem ini, nilai untuk manajemen. Dokter fokus ke pasien, klaim lebih aman, resiko kerugian menurun, data klinis dan data keuangan selaras. Smart Hospital menyederhanakan proses yang sangat kompleks, meningkatkan mutu layanan dan berkelanjutan. Itu satu siklus selesai di dalam proses apa yang disebut dalam Smart Hospital. Kita lanjut kepada SIAS Smart Hospital Circle 2, yaitu Diagnostic dan Supporting Service Integration. Dalam circle ini, integrasi layanan penunjang medis yang berkelanjutan. Tadi kelanjutan layanan poli rawat jalan, bisa jadi ke laboratorium, radiologi, elektromedik, rehabilitasi medis. Satu alur klinis dan klaim yang sangat terpadu. Nah, Smart Hospital memberikan jaminan bahwa dari sistem pelayanan ini akan terintegrasi sehingga pasien dan dokter akan jauh lebih fokus dan mudah di dalam pemberian pelayanannya. Kita lihat contohnya akan dikirim ke laboratorium atau radiologi, dari order langsung ke LIS atau ke RIS, laboratorium elektromedik atau medikal. Di sana sebelum pasien datang ke lokasinya, pelayanan unit yang terkait sudah mendapatkan informasi dari dokter pengirimnya. Integrasi laboratorium atau LIS di sini, dokter memilih pemeriksaan lab. Permintaan otomatis masuk ke lab. QR code atau barcode disiapkan, sistem manajemen alur pemeriksaan lebih akurat. Nah, ini sebagai contoh yang disiapkan oleh SIAS Smart Hospital.
Bagaimana yang terjadi di dalam alur pelayaran laboratorium atau LIS? Order dari poli rawat jalan akan diterima oleh laboratorium. Sebagai contoh adalah Ibu Siti Rahma. Di sini QR atau barcode terintegrasi. Kemudian pengambilan sampel dan scan barcode akan ditampilkan hasilnya masuk ke sistem dan rekam medis. Pengambilan sampel dan scan barcode semua di dalam platform yang sudah bisa disiapkan. Tujuannya adalah dengan hanya satu klik untuk mengurangi kesalahan identifikasi sampel. Langkah selanjutnya, pasien akan mendapatkan info via WhatsApp. Nomor WA tercatat sejak registrasi pasien masuk, data transparan dan real time. Sehingga di sini hasil pemeriksaan lab yang sudah jadi bukan hanya saja dikirim kepada dokter pengirimnya, tapi juga kepada pasien atau keluarga pasien yang dikirim melalui WhatsApp. Tentunya sudah melalui kebijakan tentang proses pembayarannya. Dalam klaim layanan laboratorium antara rumah sakit dengan INASIBIJIS, maka akan dilihat bahwa perbandingan tarif rumah sakit vs INASIBIJIS. Jika terdapat suatu perbedaan, maka sistem akan memberikan informasi dan langkah apa yang harus dilakukan. Klaim lebih aman dan proporsional. Tarif sesuai aturan INASIBIJIS, terdeteksi potensi kerugian, data klinis juga sesuai biaya klaim. Hal ini juga akan terjadi pada layanan diagnostik elektromedik. Misalnya pemeriksaan EEG, EKG, EMG, ataupun peralatan lain. Itu pemeriksaan penunjang lainnya, maka juga akan prosesnya sama. Klaim yang keluar dari rumah sakit berbanding dengan INASIBIJIS akan dibandingkan dan mana yang paling akurat atau sesuai tindakannya. AI akan memberikan rekomendasi jika ada potensi yang belum sesuai. Di dalam alur pelayaran elektromedik, order pemeriksaan dari dokter masuk ke dalam sistem, pasien terdaftar secara otomatis, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh elektromedik, biaya dihitung secara otomatis, data ke klaim. BPJS biaya dihitung otomatis dari data ke klaim INASIBIJIS. Manfaat sistem terintegrasi mengurangi kesalahan administrasi, hasil pemeriksaan siap klaim verifikasi akan jauh lebih cepat. Tidak bedanya dengan instalasi rehabilitasi medis. Satu jenis terapi tercatat dalam sistem, kemudian instalasi rehabilitasi medis akan menghitung berapa biaya akan ditagihkan, akan dihitung secara otomatis, dan data klaim akan masuk ke Kasmik. Kasmik juga seperti yang lainnya akan membandingkan antara biaya rumah sakit dengan tarif INASIBIJIS, sudahkah proporsional antara tindakan dengan tarifnya. Kemudian instalasi rehabilitasi medis itu rujukan dari poli, bisa dari ke rehabilitasi medis, jenis terapinya yang dilakukan apa, registrasi secara otomatis di instalasi rehabilitasi medis, pelaksanaan terapi dilaksanakan, biaya otomatis dihitung, kemudian klaim BPJS dibandingkan dalam sistem Kasmik antara tarif INASIBIJIS dengan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Berikutnya adalah jika ada pelayanan di bagian radiologi, maka akan terintegrasi dengan radiologi informasi sistem. Rujukan dokter dari poli, registrasi otomatis ke radiologi, RIS akan melakukan analisis pemeriksaan dikelola oleh RIS, manajemen RIS dibahas khusus pada saat nanti kita akan memperlihatkan bagaimana manajemen di radiologi informasi sistem.
Baik, dalam alur pelayanan radiologi, rujukan dari poli masuk ke pemeriksaan radiologi, diregistrasi otomatis pasien akan masuk, kemudian pemeriksaan dilakukan di radiologi, kemudian data dan klaim ke sistem klaim. Data dan klaim ke sistem klaim tadi dibandingkan oleh Kasmik antara biaya rumah sakit tindakan berbanding dengan tarif yang ada di Inasi Bijis. Keuntungannya manfaat alur yang terintegrasi adalah satu, mempercepat alur pelayanan radiologi, hasil pemeriksaan terhubung ke rekam medis dan klaim serta verifikasi biaya lebih akurat. Kontrol klaim yang terpadu maksudnya adalah dari dashboard klaim ke Kasmik, semua unit terkirim ke data Kasmik, kemudian diverifikasi sebelum dikirim ke BPJS. Tujuannya adalah meminimalisir kerugian dari rumah sakit, karena akan sangat mudah membandingkan hanya dengan 2 langkah sudah mengetahui pasien masuk sampai berproses sampai pulang, sudah kelihatan berapa tarifnya antara tindakan dan biaya, baik dari biaya rumah sakit maupun klaim BPJS-nya. Keuntungan dalam nilai strategis di Circle 2, layanan penunjang medis cepat, beban administrasi berkurang, pasien mendapat kepastian layanan, manajemen biaya lebih terkendali, layanan penunjang lebih cepat, biaya manajemen lebih terkendali, manajemen biaya juga lebih terkendali. Itu keuntungan dalam Circle 2. Layanan penunjang sang terintegrasi, tidak berdiri sendiri. Smart Hospital bekerja lintas unit. Layanan penunjang klien. Kita lanjut ke Smart Hospital proses rawat inap. Dalam Circle 3 ini menyatukan proses masuk rawat inap dari 2 pintu, yaitu dari poli atau dari IGD, membuat alur administrasi, bed manajemen, asuhan klinis hingga pulang berjalan dalam satu data. Tujuannya mengurangi input ulang dan meminimalkan error klinis dan administrasi. Tujuannya adalah menjaga mutu pelayanan sekaligus keamanan klaim rawat inap berdasarkan Inasi Bijis, apalagi sekarang dengan sistem Kresna. Prinsip HIS Smart Hospital di rawat inap adalah satu pasien sama dengan satu identitas, sama dengan satu rekam medis tanpa duplikasi. Order dari dokter menjadi registrasi otomatis di unit terkait tanpa menginput ulang. Status layanan real time, baik bed, tindakan, obat, penunjang maupun billingnya. Dokumentasi klinis terstruktur, SOAP, CPPT, plus audit trial. AI berperan sebagai asisten reminder, rekomendasi, dan deteksi di mismatch klaim. 2 pintu masuk rawat inap itu baik dari poli rawat jalan yang dirujuk atau diadmisi oleh dokter maupun dari IGD triase stabilisasi diputuskan melalui rawat inap. Jadi runtunannya dari verifikasi pelayanan, cari bed, asuhan, billing, sampai Kasmik, pasien pulang, ini semua terintegrasi dan tersusun rapi. Alur rawat inap dari poli overview-nya, 1. Menetapkan indikasi rawat inap, kasus berat, observasi atau tindakan lanjut. Yang kedua, membuat order admisi rawat inap, lakukan diagnosis kerja dan rencana awal. Dari hal ini, sistem memicu proses, baik registrasi rawat inap ditambah permintaan bed, ditambah verifikasi pembayaran, pasien menerima informasi penempatan ruang dan persiapan administrasi. Yang langkah dilakukan dokter dari poli menetapkan indikasi rawat inap, kasus berat, observasi atau tindakan lebih lanjut,
Dokter membuat order admisi rawat inap, lakukan diagnosis kerja plus rencana awal. Kemudian sistem memicu proses registrasi rawat inap plus permintaan plat ditambah verifikasi pembiayaan. Maka pasien menerima informasi penempatan ruang dan persiapan admisi. Detail order admisi dari dokter poli. Data yang dicatat minimal lengkap: 1. Diagnosis kerja, indikasi rawat inap, DPJP atau ruang tujuan bila sudah ditentukan, kelas perawatan berdasarkan pembiayaan atau pilihan pasien, juga rencana awal, observasi, tindakan, penunjang yang dibutuhkan. Detail verifikasi pembiayaan BPJS umum atau asuransi. Sistem membaca status pembiayaan dari registrasi awal melalui KTP atau BPJS. Jika BPJS pengecekan eligibilitas, pembuatan SEP rujukan sesuai aturan. Jika umum atau asuransi, skema deposit atau limit dan persetujuan biaya bila diperlukan. Outputnya status layak rawat inap plus kelas sesuai haknya ditambah syarat administrasi yang kurang. Jadi lingkarannya adalah BPJS, SEP, asumsi biaya maupun hasil keluarannya sampai pasien pulang. Detail bed management dan penempatan ruangannya bagaimana? Dashboard ketersediaan tempat tidur real time per kelas per unit, antrian penempatan, prioritas klinis plus hak kelas plus isolasi bila diperlukan. Sistem mencatat waktu permintaan bed, waktu yang tersedia, waktu pasien masuk. Outputnya apa? Nomor kamar atau bed, gelang pasien, status okupasi secara otomatis. Demikian yang bisa disampaikan tentang SIAS Smart Hospital dari PT Kurnia Selaras Sejahtera. Segera hubungi kami di PT Kurnia Selaras Sejahtera.